Shalom, apa kabar Bapak Ibu saudara sekalian? Kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan berkaitan dengan betapa Tuhan rindu supaya kita yang sudah menerima Kristus, kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita ada. Bahkan Alkitab mengatakan Tuhan memberikan kepada kita kuasa supaya kita boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dimulai dari lingkungan terdekat kita, ring satu kita, bahkan lingkungan lainnya, dan lingkungan yang lebih besar lagi. Betapa Tuhan ingin supaya kita bersaksi atau kita menjadi saksi buat banyak orang. Mengapa Tuhan ingin supaya kita memberitakan Injil ke seluruh muka bumi ini? Berita tentang keselamatan, tentang anugerah dari Tuhan, tentang karya Kristus untuk penyelamatan kita dari segala dosa kita, supaya semua orang mendengar dan supaya setiap orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan melayani, khususnya ada satu tokoh yang terkenal yaitu Sakius. Apa yang Tuhan lakukan terhadap Sakius ini? Ya, mari kita membuka bersama-sama dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi saudara di tengah agenda Yesus yang sangat padat, ya, Yesus mulai pelayanan usia 30 tahun. Dalam masa 3,5 tahun sebelum dia mengalami penyaliban, pengorbanan Kristus di Golgota, ada waktu 3,5 tahun yang Yesus lakukan. Tentunya sangat padat sekali. Ya. Tapi selalu saya di tengah kesibukannya, ternyata Tuhan memberikan waktunya. Ya. Dan tidak kebetulan Tuhan masuk ke kota Yeriko ini. Ayat 2, di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang-orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang-orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, dan seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Yesus datang ke kota Yeriko, dan tidak ada kebetulan saudara sekalian. Di tengah agendanya, Yesus melayani yang namanya Sakius ini. Sakius seorang pemungut cukai, ya, kalau mungkin sekarang dianggap sebagai lintah darat, ya, yang membuat meminjamkan uang mungkin dengan bunga yang sangat besar. Di satu sisi dia dibutuhkan, tapi di satu sisi dia menjadi lintah darat, ya, yang membuat orang-orang yang berhadapan dengan dia, dengan orang-orang pemungut cukai ini, tentunya dirugikan atau yang merasa keberatan karena harus menanggung bunga dari apa yang dia pinjamkan. Nah, di tengah kondisi ini Yesus datang. Secara khusus dikatakan Sakius seorang yang sangat pendek ini, ya, dia membutuhkan harus naik ke atas pohon untuk bertemu, untuk melihat, ya, Yesus itu seperti apa. Ada sebuah kerinduan, ada sebuah kehausan. Nah, saudara sekalian, yang menarik di sini, ternyata Yesus
untuk menjadi saksi, untuk bersaksi, ya, untuk menjadi berkat, menjadi alat kemuliaan dari Bapa di surga untuk memenangkan Sakyus ini. Yesus memakai sebuah cara, ya, atau metode. Caranya adalah bagaimana dia menerima menerima keberadaan dari si Sakyus ini. Nah, buktinya apa, saudara sekalian? Ya, dikatakan dalam ayat yang ke-5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, dikatakan, Sakyus. Nah, yang menarik, saudara sekalian, Yesus belum pernah ketemu dengan Sakyus. Tapi dikatakan Yesus menyebut namanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahku. Saudara, perhatikan ada dua kata penting di sini. Ya, yang pertama, Yesus menyebut namanya. Yesus menyebut namanya secara pribadi, secara personal kepada Sakyus. Yang kedua, Yesus mendatangi, mengunjungi rumah dari Sakyus ini. Saudara perhatikan. Yesus melakukan sebuah cara pendekatan bagaimana dia menghargai, dia menerima keberadaan Sakyus. Orang-orang menolak keberadaan Sakyus ini. Orang-orang mencibir atau orang-orang marah mungkin dengan Sakyus ini atas apa yang mungkin yang dia lakukan terhadap mereka. Tapi dikatakan Yesus berkata, Sakyus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahku. Yesus menyebut namanya, ya, sebuah penghargaan. Yang kedua, saudara, Yesus yang terkenal itu, dia bermaksud untuk berkunjung ke rumah dari Sakyus ini. Saudara sekalian, yang Yesus lakukan, dia membuat sebuah penerimaan terhadap Sakyus. Biasanya kalau orang menerima, orang akan melakukan yang kedua adalah mengapresiasi atau memberikan sebuah pujian di tengah kekurangan. Yang kedua, memberikan sebuah atensi atau sebuah kepedulian, perhatian. Nah, kalau seseorang menerima, dia akan melakukan yang namanya sebuah pengakuan. Dan saudara nanti akan lihat ketika Sakyus berespon terhadap apa yang Yesus lakukan, terhadap penerimaan yang Yesus lakukan. Sakyus berespon. Dikatakan sama sekalian, tetapi Sakyus, ayat yang ke-6 dikatakan, berdiri dan berkata kepada ayat yang ke-6 ayat 6, lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita tanpa paksaan. Dia menerima Yesus dengan sukacita. Tapi dikatakan semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi dikatakan, saudara, ini respon, ini tanggapan dari Sakyus. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang yang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudaraku sekalian, kalau saya perhatikan di sini, Yesus tidak perlu khotbah. Yesus tidak perlu memberitakan mungkin dalam bentuk ajaran atau sebuah berita yang sistematis. Atau Yesus mengajar seperti di bukit, atau mengajar dalam bentuk-bentuk yang lain di bait Allah misalnya. Tapi dikatakan Yesus cuma hanya dikatakan Sakyus. Yang pertama, dia menyebut nama Sakyus, dan yang kedua, dia mengunjungi rumah dari Sakyus. Sebuah penerimaan, sebuah apresiasi, sebuah kepedulian, dan sebuah pengakuan. Akhirnya saudara, ketika Sakyus berkata, setengah dari hartaku aku akan berikan kepada orang miskin. Coba saya berhitung, misalnya kalau orang kaya sekarang, ya misalnya ya, dia punya kekayaan misalnya 20 miliar. Karena sekarang uang 1 miliar, 2 miliar, sudah banyak orang yang punya ya, misalnya 20 miliar. Berarti setengah dari kekayaan Sakyus, 10 miliar diberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang pernah dia peras, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Yesus tidak perlu berkhotbah, Yesus tidak perlu mengajarkan sesuatu, ternyata penerimaan, sebuah cara penerimaan, acceptance ya. Akhirnya acceptance ini atau penerimaan ini
ya, diwujudkan lewat apresiasi, diwujudkan dalam kepedulian, perhatian, dan akhirnya Yesus melakukan yang namanya sebuah pengakuan. Yesus berkata, hari ini ya, telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun adalah anak Abraham. Dan Yesus menegaskan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hari ini, mari kita belajar sebagai saksi Kristus, sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Mari kita mulai belajar ketika kita ingin memenangkan atau ketika kita ingin memberitakan kabar baik atau menjadi saksi Tuhan. Mari kita pakai cara persahabatan ini, atau kita pakai cara yang luar biasa ini. Yang pertama, kita mulai belajar untuk menerima orang lain apa adanya. Yang pertama, kita tidak menolak yang ditampilkan di luar atau apa, kita mulai menerima siapapun orang itu. Dari latar belakang apapun, ya, mungkin udah banyak dosa yang dia perbuat, ya, udah banyak kejahatan yang dia lakukan. Tapi mari kita belajar dari Yesus. Yesus menerima keberadaan Sakius. Demikian juga kita menerima keberadaan orang-orang yang kita mau supaya mereka dimenangkan. Yang pertama adalah keluarga kita yang terdekat. Yang kedua, tetangga kita atau orang-orang di luar lingkungan keluarga kita. Mari kita mulai belajar seperti Yesus menerima keberadaan orang-orang yang kita layani. Sebelumnya tentunya kita doakan, ya, menjadi doa setiap hari. Baru setelah itu kita mulai tunjukkan kasih kita lewat penerimaan kita, lewat apresiasi kita terhadapnya sebagai umat manusia. Dan kita mulai menunjukkan attention kita, perhatian kita. Dan kita menunjukkan juga sebuah pengakuan hal-hal yang baik terhadap orang itu. Selamat jadi saksi Kristus, saudara sekalian. Dan kita mau lihat lewat kehidupan kita, ada banyak orang yang disentuh oleh kasih Kristus lewat cara kita untuk menerima orang lain. Penerimaan tanpa syarat itu, sebuah penerimaan yang betul-betul menghargai orang lain. Yang pertama, sebagai pribadi yang berharga, sebagai pribadi yang mulia, dan sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan tanpa syarat. Tuhan memberkati. Selamat menjadi berkat buat orang lain. Tuhan, kami berdoa, biar kami mulai belajar untuk menerima orang lain tanpa syarat. Sebuah penerimaan, sebuah penghargaan, sebuah perhatian, bahkan sebuah pengakuan, siapapun orang itu. Dan kami mau lewat cara ini, kami boleh membawa orang untuk dibawa kepada perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.